Namun di sini saya memang suka memindah-mindahkan tempat tanaman hias tersebut, karena apabila tanaman-tanaman hias tersebut itu sama sekali tidak ada pergerakan ataupun perubahan, itu biasanya menjadi sarang dari kutu putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di halaman rumah ya, dengan tatanan dari tanaman-tanaman hias itu terbaru. Dan di sini saya membuat lebih indah saja, dan pastinya tetap rapi ya. Tetap saya membuatnya agar terlihat indah itu dengan rapi, dan pastinya juga dengan keadaan halaman yang bersih. Karena setidaknya ketika penatanya itu rapi dan keadaan halamannya juga bersih, maka juga keadaannya akan terlihat menjadi indah ya. Seperti ini. Di sini untuk kegiatan menyapu pada bagian halaman rumah, ini saya lakukan setiap hari agar selalu tampak indah. Dan pastinya untuk melakukan kegiatan itu pastinya ya, karena saya memang menyukai terhadap tanaman hias, saya menyukai dengan sesuatu yang indah, maka saya melakukan hal tersebut itu dengan sangat bahagia. Hanya sekedar melakukan kegiatannya saja, itu sudah menjadi sesuatu hal yang membahagiakan sekali. Dan ketika saya melakukan hal bersih-bersih, melakukan kegiatan pada tanaman-tanaman hias, sekedar menyiram ataupun hanya sekedar memperhatikannya saja dan menatanya juga, di situ saya menemukan kebahagiaan, dan kayak capek atau hal-hal lainnya itu hilang. Namun sebelum saya mulai melanjutkan ya, mereview beberapa tanaman hias dan bagaimana keadaan halaman rumah saya dengan tanaman-tanaman hias yang pastinya sudah pada hafal ya sahabat Kembang Desa, jenis koleksi apa saja. Namun di sini saya tidak pernah bosan untuk mengulasnya lagi, karena memang saya sangat menyukai tempat ini. Saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya lebih merapikan ya pada bagian halaman rumah. Namun di sini saya menaruh tanaman-tanaman hias yang memang tahan terhadap cahaya matahari. Seperti ada tanaman hias bougainville, juga ada tanaman hias puring. Dan pada bagian sisi bawahnya di sini setengah ya, setengah sudah menggunakan cor dan setengahnya juga masih menggunakan rumput-rumput liar yang tumbuh seperti ini. Namun di sini saya rajin untuk selalu membuat rapi, memangkas pada bagian rumput-rumput yang sudah mulai terlihat tinggi ya, agar tidak begitu bersemak dan indah saja. Dan kemudian pada bagian sisi di depan emperan ya, di sini saya buat dua tanaman hias yang bergerombol. Sebelah ini dengan ini juga, di sini ada Divenbasia dan ada Syngonium juga, karena untuk menempatkan tanaman-tanaman hias yang daun ini ya di bagian emperan rumah ini memang sudah penuh. Namun untuk menempatkan tanaman-tanaman hias tersebut pada bagian sisi ini ya, di luar halaman ini setidaknya tetap mendapatkan naungan dari tanaman-tanaman yang sudah berukuran besar, seperti ada pohon manggis. Juga di bagian sebelahnya di sini ada waru variegata yang setidaknya mendapatkan asupan cahaya matahari itu hanya sesaat saja. Dan di sini sekitar sudah jam 10, namun dengan adanya naungan-naungan dari tanaman-tanaman besar tersebut ya, di sini sama sekali belum terkena cahaya matahari, jadi keadaan daunnya memang masih bagus ya. Dan ketika terkena cahaya matahari pada daerah ini itu pun dari jam sekitar jam 12 yang sebelah sini, namun yang sebelah sana itu sekitar jam 11. Namun memang kembali lagi ke suhu di Wonosobo itu suhunya rata-rata ya itu 21 hingga 26. 26 itu sudah cukup panas keadaannya, namun itu jarang sekali. Dan kembali lagi untuk menempatkan tanaman hias saya lebih ke
menurut jenis tanaman-tanaman hias tersebut, yang pastinya dalam perawatan terhadap tanaman-tanaman hias tersebut itu berbeda ya. Seperti tanaman hias begonia saya taruh pada bagian sisi paling timur. Karena untuk jenis tanaman hias begonia ini lebih suka di daerah yang agak teduh ya, namun tetap terpapar cahaya matahari. Ketika sudah mulai jam 12 juga di area ini ya, ini juga terkena cahaya matahari. Dan karena tanaman-tanaman hias begonia ini tidak menggunakan pupuk kandang ataupun tidak saya semprot menggunakan pestisida ya, jadi saya jelas pisahkan. Karena apabila saya campurkan dengan tanaman-tanaman hias daun lainnya seperti tanaman hias aglonema ataupun tanaman ini jelas saya lakukan penyemprotan. Jadi ketika nanti tanaman hias ini terkena semprotan maka juga akan rusak ya. Dan kemudian saya kembali ke bagian sebelahnya. Di sini juga saya taruh ada beberapa tanaman hias aglonema, hanya beberapa jenisnya saja, seperti ada Snow White, ada Cochin, kemudian juga ada Big Croy. Di situ ada sekitar berapa puluh. Di situ saya mengemasnya, saya menatanya seperti ini. Dan meskipun jenis-jenis aglonema romosan ya, namun saya sangat menyukai itu. Asal ada perawatan juga akan terlihat indah ya. Dan saya kembali ke bagian sebelah ini. Di sini saya menaruh tanaman-tanaman hias, ada Syngonium, kemudian juga ada Divenbasia, ada aglonema klasik juga saya campur pada bagian sebelah ini. Dan di sini juga keadaannya baik-baik saja ya. Namun di sini saya memang suka memindah-mindahkan tempat tanaman hias tersebut, karena apabila tanaman-tanaman hias tersebut itu sama sekali tidak ada pergerakan ataupun perubahan, itu biasanya menjadi sarang dari kutu putih. Jadi saya sesekali, meskipun bisa 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali ini saya melakukan perpindahan ataupun pembersihan pada bagian rumput-rumput liar yang tumbuh pada bagian sisi pot, ataupun membersihkan potnya ya, juga mengontrol pada bagian sisi daunnya agar terlihat indah dan aman juga dari adanya kutu-kutu putih tersebut. Dan di sini beberapa tanaman hias aglonema Big Croy ya, meskipun aglonema Big Croy ini sudah harganya sangat murah ya, namun ketika dikemas seperti ini, dijadikan hiasan pada bagian halaman rumah, maka juga akan menjadi tampilan yang menarik ya. Memang untuk jenis tanaman-tanaman hias aglonema di sini saya lebih suka cari yang marmer ya. Sebenarnya untuk aglonema yang mahal juga saya sangat suka, namun karena memang keterbatasan soal harga ya, jadi saya asal merawat saja. Meskipun dengan aglonema yang romosan ya, yang memang sudah sangat populer terlebih dahulu, dan harganya juga sekarang kisaran dari 10 ribuan ya, antara Chiang Mai, Venus, kemudian Butterfly, Snow White, Cochin, juga ada Big Croy ya. Namun di sini saya sangat menyukainya. Dan kemudian di bagian sisi terasnya, di situ di bagian rak, di situ saya taruh ada beberapa jenis tanaman hias keladi, ada baret, kemudian juga ada Sexy Pink, kemudian juga ada hybrid, kemudian ada wayang juga. Di sini saya memang untuk menempatkan tanaman-tanaman hias tersebut, di sini saya juga sedikit mengserasikan ya pada bagian warna potnya. Ini. Dan untuk jenis tanaman hias keladi di sini saya tidak begitu mengatur untuk ukuran pot ya, karena asal pada bagian media dari tanaman hias keladi tersebut itu sudah cukup basah, lembab ya, itu sudah tumbuh dengan baik, perangsangan akarnya itu sudah bagus. Di sini untuk menggunakan pot ya, ukuran diameternya di sini antara 18 hingga 12. Dan untuk penyiraman terhadap tanaman-tanaman hias keladi di sini saya lebih suka ke 1 hari sekali. Namun untuk jenis tanaman hias aglonema saya melihat kondisi juga, namun lebih ke
2 hari sekali untuk aglonema. Sementara untuk tanaman hias begonia saya menyiramnya bisa 2-3 hari sekali, bisa 4 juga, lihat kondisi tanah juga. Dan kemudian di sisi terasnya di sini hanya menaruh beberapa tanaman hias ya, yang taruh saya pada bagian sisi rak. Di sini saya menggunakan rak dari kayu. Yang pertama yang mengundak seperti ini. Di sini ada beberapa tanaman hias, ada philodendron, kemudian juga ada anthurium flamingo ya, anthurium mickey mouse. Dan di sini daun-daunnya ini baru saya semprot menggunakan insektisida yang menjaga pada bagian sisi daunnya. Dan di sini saya untuk melakukan penyemprotan ini 1 minggu sekali karena memang belum begitu berwabah ya. Dan alhamdulillah sekitar 1,5 bulan ini saya menggunakan insektisida tersebut, saya tidak pernah lagi, belum ya, semoga saja tidak, belum menemukan ulat-ulat yang menempel pada bagian sisi daun dari tanaman-tanaman hias tersebut. Namun untuk insektisida tersebut saya tidak menggunakan untuk tanaman hias peperomia ataupun tanaman hias begonia ya, hanya untuk jenis tanaman hias kayak anthurium, aglonema, keladi, diven. Dan meskipun keadaannya masih seperti ini, keadaan lantainya juga kebersihan pasti saya jaga ya, agar bisa tampak indah, rapi dan cantik. Dan kemudian di bagian sampingnya di sini saya menaruh ada tanaman hias Divenbasia white flame. Dan kemudian juga saya memanfaatkan pada bagian sisi bawahnya untuk memperbanyak tanaman-tanaman hias begonia dengan cara stek daun seperti ini. Di sini saya harus telaten ya untuk budidaya tanaman-tanaman hias tersebut. Dan kemudian di bagian sampingnya di sini ada tanaman hias, ada suplir juga. Dan demikian review dari Kebang Desa tentang bagaimana manfaatnya ya melakukan kebersihan lingkungan, merawat tanaman hias, meskipun dengan tanaman-tanaman hias yang ala kadarnya, namun ketika ada perawatan juga akan terlihat jauh lebih indah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.